Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah peminatan. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua serta pengaruhnya bagi keberlangsungan negara Indonesia. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara mana saja yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, dan bagaimana mobilisasi atau pergerakan yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Itu sudah kita bahas pada video-video yang sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana akhir dari Perang Dunia Kedua itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, bahwasannya yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua itu mempertemukan antara blok Aksis atau blok poros melawan blok sekutu. Tidak jauh berbeda dengan blok yang kita bisa lihat pada Perang Dunia Pertama, tapi ada beberapa perbedaan negara yang terlibat, terutama di blok Aksis seperti itu. Nah, pertempuran atau Perang Dunia ini terjadi karena kegagalan yang namanya appeasement, di mana pada saat itu Jerman sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia Pertama merasa tidak terima dengan perjanjian Versailles yang menurut Jerman itu sangat memberatkan Jerman itu sendiri, seperti itu. Sehingga apa, nanti dalam perkembangannya Jerman mendeklarasikan perang kepada pihak sekutu, yang pada waktu itu sebenarnya pihak sekutu enggan untuk meladeni Jerman. Karena apa? Karena pada waktu itu Eropa sedang dilanda krisis ekonomi. Itu tidak hanya diderita atau diterima oleh negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, tapi semua negara di Eropa itu mengalami krisis ekonomi dan bermunculan beberapa paham-paham baru, terutama paham fasisme yang nantinya masuk ke dalam negara Jerman, Italia, dan Jepang, seperti itu. Nah, lanjutan dari pembahasan di video kita sebelumnya itu, di sini kita akan membahas mengenai titik balik yang dimana pada tanggal 2 Februari 1943, pasukan Jerman itu menyerah kepada pihak sekutu. Kemudian dilanjutkan pada tahun yang sama, yaitu 1943, melalui berbagai konferensi, sekutu membulatkan tekad untuk tidak menghentikan perang sampai pasukan Aksis atau pasukan dari blok Aksis atau blok poros tadi itu menyerah, benar-benar menyerah tanpa syarat, seperti itu. Nah, kemudian pada bulan Oktober 1944, pasukan sekutu membebaskan Prancis dan Belgia dari penguasaan Jerman. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasannya Jerman cukup superior di Eropa, seperti itu. Januari 1945, pasukan Rusia berhasil menduduki Jerman Timur. Serangan balasan yang dilancarkan oleh Uni Soviet karena kegagalan serangan Jerman waktu penyerangan ke Moskow. Mei 1944, Jerman akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan menandatangani perjanjian Reims pada tanggal 7 Mei. Jadi, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu itu terjadi pada bulan Januari 1945, di mana Jerman menandatangani perjanjian Reims 7 Mei 1945. Nah, kemudian pada bulan Agustus 1945, tepatnya pada tanggal 6, Amerika Serikat untuk pertama kalinya melakukan uji coba bom atom. Bom atom yang diuji cobakan menggunakan tenaga nuklir hasil ramuan dari Albert Einstein, yang merupakan seorang ilmuwan asal Jerman yang bekerja untuk pihak Amerika Serikat. Nah, bom tersebut itu diuji coba di kota Hiroshima dan
bom tersebut berhasil meluluhlantakkan kota Hiroshima, yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Agustus 1945. Bom atom kembali diluncurkan oleh pihak Amerika Serikat ke kota Nagasaki. Dari hal tersebut, Jepang sudah mulai mengalami kegoncangan baik secara psikis maupun secara mental untuk melanjutkan peperangan dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 2 September 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang penyerahannya secara resmi ditandatangani di atas kapal yang bernama kapal USS Missouri, yang merupakan kapal perang Amerika Serikat di Teluk Tokyo. Nah, kita bisa lihat penandatanganan perjanjian Reims tanggal 7 Mei 1944 di Berlin, runtuhan kota Hiroshima dan Nagasaki akibat bom atom oleh Amerika Serikat, dan penandatanganan penyerahan kekuasaan atau menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu 2 September 1945. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat beberapa pertempuran penting selama berlangsungnya Perang Dunia yang Kedua. Yang pertama ada pertempuran yang dikenal dengan istilah pertempuran Inggris, atau mungkin lebih dikenal dengan istilah Battle of Britain, yang terjadi dari bulan Juni sampai Desember 1940. Battle of Britain ini adalah perang angkatan udara antara angkatan udara Inggris melawan angkatan udara Jerman akibat penguasaan Jerman atas Norwegia dan Denmark di Eropa bagian utara. Inggris yang tidak terima dengan penguasaan Jerman atas dua negara tadi itu melakukan serangan, sehingga terjadilah perang udara antara Jerman dengan Inggris di sana. Kemudian ada pertempuran Midway. Pertempuran Midway adalah lanjutan dari atau serangan balasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca Jepang melancarkan serangan ke Pearl Harbor, yang merupakan pangkalan Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii. Nah, kemudian juga ada pertempuran Stalingrad yang terjadi dari bulan Agustus 1942 sampai Februari 1943. Pertempuran Stalingrad itu terjadi antara pasukan Uni Soviet yang bersiap untuk menghadang serangan dari pasukan Jerman. Jadi di sini Jerman tidak mengindahkan lagi fakta non-agresi antara Jerman dengan Uni Soviet untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Karena pada waktu itu Jerman takut akan kewalahan melawan dua front sekaligus, tapi ketika di front barat sudah mengalami kemenangan atau mungkin bisa dikatakan unggul dari Prancis ataupun Inggris, Jerman pun mengalihkan perhatiannya ke arah timur untuk menyerang Uni Soviet, seperti itu. Kemudian juga ada pertempuran Moskow yang terjadi dari tahun 1941 sampai 1942. Pertempuran Moskow ini juga merupakan pertempuran untuk menghancurkan atau menguasai ibu kota dari Uni Soviet itu sendiri. Karena apa? Ketika sebuah ibu kota berhasil dikuasai oleh negara lain, berarti pemerintahan di negara tersebut akan mengalami kekacauan, dan Jerman akan dengan mudah untuk menaklukkan Uni Soviet, seperti itu. Kemudian ada pertempuran Kursk. Pertempuran Kursk juga sama, berasal dari pertempuran yang terjadi antara Jerman dan Uni Soviet di negara Uni Soviet, di mana dalam perang tersebut merupakan perang tank modern yang dimiliki oleh Jerman ataupun Uni Soviet, seperti itu. Tank anti baja yang merupakan revolusi dari tank yang dimiliki oleh negara-negara pada saat Perang Dunia Pertama. Sehingga apa? Tank anti baja tersebut itu tidak tembus peluru. Dan itu terjadi saat pertempuran Kursk, memperkenalkan atau memamerkan teknologi tank dari masing-masing negara. Kemudian ada operasi Barbarossa dari 22 Juni sampai 22 Juni 1941 yang merupakan operasi untuk menghancurkan atau menguasai Uni Soviet, yang nanti terbagi dalam 3 pertempuran. Ada pertempuran Moskow, ada pertempuran Kursk, dan ada pertempuran Stalingrad. Kemudian ada operasi Overlord. Operasi Overlord ini bisa dikatakan
Perang Normandia yang terjadi 6 Juni 1944, di mana operasi Overlord ini adalah serangan balasan dari pihak sekutu untuk membuat Jerman itu terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Atau mungkin Perang Normandia ini sering dikenal dengan istilah D-Day di perbatasan Prancis, yang dimana operasi Overlord ini ternyata berhasil dan membuat Jerman akhirnya menyerah atau kalah dalam Perang Dunia Kedua. Seperti itu. Sebenarnya Jerman bisa saja menang dalam Perang Dunia Kedua andai kata Amerika Serikat tidak ikut campur atau tidak ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Sejarah dunia akan berubah, tidak seperti sekarang, tapi keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua ternyata menjadi momok yang menakutkan bagi Jerman. Kenapa Jerman 2 kali kalah dalam perang? Itu karena Amerika Serikat. Nah, di sini ada pengaruh Perang Dunia Kedua. Yang pertama, sebagian besar kekuatan dunia utama mengalami kelesuan atau lelah akibat perang. Perekonomian tidak bergairah, demikian pula semangat untuk bangkit dari kehancuran akibat perang. Yang kedua, perjuangan kemerdekaan nasional bangsa-bangsa non-Eropa meningkat dan distimulasi oleh perang. Perkembangan pesat teknologi terjadi selama perang. Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggantikan posisi LBB, Liga Bangsa-Bangsa yang tidak efektif pada waktu itu. Dimulainya era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang merupakan 2 negara superpower pada waktu itu. Indonesia mempunyai kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Ternyata Perang Dunia Kedua itu dapat diambil hikmahnya oleh pemerintah Indonesia atau oleh para the founding father Indonesia pada waktu itu, di mana dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menjadi angin segar untuk bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di mana kemerdekaan merupakan harapan atau impian atau bahkan mungkin cita-cita yang sudah lama ingin diwujudkan oleh para tokoh-tokoh bangsa Indonesia pada masa sebelumnya, dan akhirnya berhasil ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu akibat keterlibatan Amerika Serikat yang dimana berhasil mendesak Jepang mulai dari pertempuran Midway sampai nanti di pertempuran selanjutnya. Seperti itu. Nah, posisi dan kondisi Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Nah, selama Perang Dunia Kedua, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang menyerang Belanda itu pada 11 Januari 1942. Pertama kali tiba di kota Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian Belanda menyerah nyaris tanpa perlawanan pada bulan Maret 1942 yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati, di mana setelah ditandatanganinya Perjanjian Kalijati tersebut, maka otomatis Jepang berhasil menduduki Indonesia. Seperti itu. Dan pada kesempatan berikutnya, posisinya Belanda ini masih tidak terima kalau Indonesia sudah diambil alih oleh Jepang. Makanya setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Belanda pun ikut masuk lagi ke Indonesia dalam rangka untuk mengambil alih Indonesia kembali. Seperti itu. Oke, video kita pada kesempatan kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video-video kita yang berikutnya yang masih akan membahas seputar peristiwa di sejarah peminatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, atau ada beberapa penjelasan yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya tutup video kali ini. Tetap jaga kesehatan dan salam Historia.